Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rika Nanda Nuraini bertindak sebagai host dalam talk show Memahami dan Menghindari Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Pendidikan Sosiologi tahun 2022. Kekerasan seksual bisa terjadi pada semua orang, baik pria maupun wanita, baik dari anak-anak maupun hingga orang dewasa. Beberapa kondisi yang membuat seseorang melakukan tindakan ini umumnya disebabkan karena berbagai faktor. Simak penjelasan lengkap mengenai kekerasan seksual yang dipandu oleh Ibu Sasi Gilar Apriantika selaku dosen pendidikan sosiologi. Selamat pagi, Bu Sasi. Selamat pagi, Mbak Erika. Pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun ini ada yang menarik, yakni diselipkan materi yang sangat krusial mengenai kekerasan seksual. Pasti teman-teman mahasiswa baru sering mendengar berita mengenai kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan kampus. Tapi apakah teman-teman mengetahui apa itu kekerasan seksual? Langsung saja kepada Ibu Sasi dipersilahkan untuk menjawab rasa penasaran saya dan teman-teman mengenai apa itu kekerasan seksual. Kepada Ibu Sasi, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Erika. Betul sekali bahwa hari ini isu-isu kekerasan seksual itu menjadi isu yang urgent gitu ya, yang kemudian penting untuk bisa kita sounding bersama, khususnya yang kemudian terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Apalagi nanti para ideologi muda tahun 2022 gitu ya, mahasiswa pendidikan sosiologi tahun 2022 yang akan mulai menapaki kehidupan kampus gitu. Apalagi nanti di semester ganjil ini, kemudian teman-teman mahasiswa akan mulai melaksanakan perkuliahan secara offline gitu, sehingga saya kira dan juga teman-teman panitia PKKMB kira adalah penting untuk kita membahas mengenai kekerasan seksual, sehingga para ideologi muda ini akan paham gitu, paham dan juga bisa menghindari gitu terkait dengan kasus kekerasan seksual baik sebagai pelaku maupun sebagai korban gitu. Nah, tadi Mbak Erika bertanya, apa itu kekerasan seksual gitu, nanti saya akan melihat atau kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan kekerasan seksual, menurut peraturan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun memang ada beberapa, definisi-definisi lain gitu ya, terutama dari Komnas Perempuan, kemudian mungkin ada juga dari undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Ada banyak definisi kekerasan seksual. Tapi hari ini karena kita konteksnya adalah kita akan membahas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, maka kita akan mengambil definisi dari Permendikbud ini gitu ya. Nah, apa itu kekerasan seksual? Gitu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang bagian tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang gitu ya. Nah, itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender gitu ya dari pelaku terhadap korban gitu. Ketimpangan relasi kuasa contohnya apa gitu ya? Berarti ada relasi kuasa di situ, misalnya pelakunya dosen, korbannya mahasiswa, atau sama-sama mahasiswa tetapi pelakunya adalah senior, kemudian korbannya adalah junior, adik angkat. Dan juga bisa terjadi karena ada ketimpangan relasi gender gitu ya. Misalnya pelakunya adalah laki-laki, korbannya adalah perempuan. Kenapa? Karena laki-laki merasa lebih superior dan perempuan itu kemudian dianggap lebih inferior dan diobjektifikasi sehingga merasa eh, bisa saja untuk dilakukan kekerasan seksual gitu ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan korbannya juga ada yang laki-laki gitu. Misalnya pelakunya adalah perempuan, korbannya adalah laki-laki, tapi di situ ada ketimpangan gender. Ketika apa? Ketika kita melihat orang lain sebagai objek, tadi sebagai korban, merasa kita berhak untuk menyerang bagian tubuhnya, untuk memegang bagian tubuhnya tanpa persetujuan dan lain sebagainya. Berarti di situ ada ketimpangan relasi yang itu ada dampaknya, ada akibatnya, yaitu bagaimana korban itu bisa mengalami penderitaan psikis dan atau fisik gitu ya, psikis misalnya trauma, keguncangan psikis gitu ya, kemudian kalau dari segi fisik misalnya rusaknya
alat reproduksi, kemudian misalnya memar dan sebagainya, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal gitu. Mengingat karena banyak penyintas-penyintas dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu memiliki tadi trauma-trauma psikologis sehingga menghambat mereka untuk melanjutkan kuliah ataupun misalnya muncul berbagai stereotip-stereotip yang ada di dalam lingkungan mereka, jadi kemudian menghambat juga proses pelaksanaan perkuliahan di lingkungan pendidikan lingkungan perguruan tinggi. Begitu Mbak Erika. Baik, Bu Sasi, penjelasan dari Bu Sasi telah menjawab rasa penasaran saya dan teman-teman mengenai apa itu kekerasan seksual tentunya. Karena kita sudah mengetahui apa itu kekerasan seksual, lalu apa saja sih Bu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri? Ya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual begitu ya, itu juga tadi terdiri dari beberapa macam, yang berbasis pada Undang-Undang TPKS tadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu juga, ada sekitar, 19, kemudian tapi, kita akan membahas juga yang berbasis pada, Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi hal-hal apa saja yang kemudian termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, dari sekian banyak gitu ya, kita ada sekitar, 21 sepertinya. Ada 21 bentuk gitu ya, jenis kekerasan seksual yang terjadi di kampus, baik itu bersifat fisik gitu ya, maupun psikis. Baik itu yang dilakukan secara langsung atau berbasis digital, misalnya, melalui chat gitu ya, melalui aplikasi WA, Instagram, dan sebagainya. Jadi memang bentuk-bentuk kekerasan seksual ini sangat-sangat, banyak gitu, sangat-sangat terwujud dalam berbagai bentuk, yang mana kita harus sadari bersama, gitu. Jadi teman-teman di Logi Muda di sini memang harus tahu apa saja bentuk-bentuknya, sehingga ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menghindari. Maka kita bisa kemudian menyadari bahwa, oh ternyata kemarin misalnya yang teman saya alami atau yang saya alami itu termasuk kekerasan dan itu bisa dilaporkan gitu karena kita sudah punya regulasinya. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Misalnya bilang sama, kamu laki-laki kok ngondak bencong, itu termasuk kekerasan seksual karena kemudian menghina identitas gender seseorang gitu. Atau misalnya melecehkan tampilan fisik gitu, misalnya. Kamu kok gendut banget jadi perempuan, emang nggak malu kayak gitu. Itu juga termasuk kekerasan seksual dalam konteks ujaran eh, dan mendiskriminasi bagian tubuh atau identitas gender seseorang. Kemudian yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi ketika ada banyak gitu ya, misalnya kalau kita sebut biasanya disebut sebagai eksibisionis itu kemudian menampilkan alat kelaminnya untuk kemudian dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan kepada orang lain tanpa persetujuan, gitu kan? Sehingga kemudian itu termasuk dalam kekerasan seksual. Kemudian menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban gitu. Jadi kayak misalnya ini termasuk di dalamnya adalah catcalling gitu kan. Kalau teman-teman suka di Logi Muda suka mendengar catcalling misalnya kalau lewat, kemudian ada lewat di segerombolan laki-laki biasanya, kemudian, "Cewek, mau kemana?" Misalnya, "Assalamualaikum, Uhti, mau kemana nih?" Gitu. Itu termasuk catcalling gitu. Nah, kemudian misalnya rayuan-rayuan atau lelucon-lelucon bernada seksual gitu. Misalnya, "Ayolah main ke kos gitu, bubuk-bubuk bareng bisa loh, nggak usah takut, nanti kamu juga enak," gitu. Nah, itu termasuk juga, kekerasan seksual yang biasanya itu dianggap obrolan biasa gitu kan, obrolan jokes-jokes tongkrongan, tapi ternyata itu mengandung tadi rayuan, lelucon bernada seksual yang termasuk dalam kekerasan seksual. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak membuat tidak nyaman itu juga termasuk kekerasan seksual. Misalnya ketika kamu merasa ditatap oleh seseorang kayak staring gitu loh, kayak dilihat dari atas sampai bawah. Kan kita biasanya akan tahu ya, mana tatapan yang kemudian tadi kemudian mengandung tatapan sensual gitu ya, mana yang kemudian hanya melihat gitu. Kadang kan kita dilihat dari atas sampai bawah kemudian berhenti pada bagian tubuh tertentu. Nah, itu termasuk kekerasan seksual.
mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban gitu. Misalnya ngirimin stiker-stiker gitu kan, stiker-stiker alat kelamin gitu kan tanpa persetujuan gitu kan. Kemudian misalnya kita sudah menyampaikan nggak nyaman tapi tetap dikirim foto-foto gitu. Nah, itu termasuk kekerasan seksual. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini banyak terjadi ketika beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Ada banyak orang yang kemudian meminta gitu, dalihnya adalah mahasiswa kedokteran, kemudian meminta foto bagian tubuh seseorang gitu, korban atau temannya dengan dalih untuk praktek kedokteran, misalnya bagian tubuh, bagian dada sampai pusar gitu atau bagian bawah dengan asumsinya saya tidak akan menyebarkan karena itu untuk kepentingan penelitian. Itu tidak ada seperti itu gitu ya. Nah, itu termasuk ketika dimintai foto gitu, video dan lain sebagainya, itu termasuk kekerasan seksual. Kalau kita tidak ada konsen atau persetujuan. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Gitu. Misalnya biasanya banyak terjadi di kalangan-kalangan remaja, kalau misalnya mereka menjalin relasi pacaran, begitu, kemudian mungkin salah satu pihak meminta putus, kemudian tapi pihak yang lainnya nggak mau, kemudian mengancam nanti, misalnya saya akan menyebarkan foto video yang sudah pernah kamu kirim atau foto atau video kegiatan kita bersama yang kemudian mengarah kepada kegiatan seksual untuk di-up di media sosial atau di publik. Mengancam itu juga termasuk kekerasan seksual. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban tadi, kemudian mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruangan yang bersifat pribadi. Misalnya mengintip di kamar, walaupun mungkin kita di kamar sedang tidak melakukan apa-apa, kita sedang tidur ketika kita mengintip gitu ya, maka kemudian itu termasuk kekerasan seksual. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Misalnya relasi kalau di kampus, teman-teman harus hati-hati ketika misalnya kakak angkatan gitu ya, senior, kemudian nanti kamu akan saya misalnya ajari materi-materi kuliah, tapi kemudian dipaksa atau ditawarkan untuk mencium dan lain sebagainya, atau kegiatan-kegiatan mengarah kepada transaksi seksual lainnya. Ataupun misalnya dosen gitu, kamu dengan dijanjikan untuk apa namanya misalnya memberikan nilai yang bagus, meluluskan skripsi, tapi kemudian kamu harus mau dicium, dipegang dan sebagainya, itu juga termasuk kekerasan seksual. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual gitu. Misalnya permainan lagi ada acara makrab, kemudian permainan, kemudian misalnya permainan turut ender gitu. Udarnya adalah kamu cium kakak tingkatmu. Nah, itu kan juga termasuk kekerasan seksual. Kemudian ketika mengalami itu atau melihat kejadian itu bisa kemudian melaporkan. Karena itu di dalam Permendikbud itu sudah termasuk kekerasan seksual. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Nah, ini biasanya banyak terjadi di dalam relasi-relasi pertemanan. Anggapannya, jokes. Ya memang misalnya hari ini orang-orang punya love language physical touch gitu. Jadi misalnya duduk sambil meraba paha temannya gitu atau lawan jenisnya ataupun yang sejenis juga bisa gitu ya. Tapi ketika kita tidak merasa nyaman, kita tidak setuju dengan perlakuan itu termasuk juga kekerasan seksual gitu. Misalnya pegang mengusap-ngusap kepala, mengusap bagian leher tapi tanpa persetujuan itu termasuk kekerasan seksual. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual gitu ya. Misalnya memaksa untuk penciuman, mencium gitu ya, memaksa untuk melakukan aktivitas atau hubungan seksual misalnya. Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa pendidik dan tenaga pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Kalau kita mereproduksi atau mempraktikkan tadi suatu hal yang bernada tadi kekerasan seksual itu juga bisa dilaporkan. Contohnya apa? Ketika tadi catcalling gitu, misalnya ada kalian kemudian lagi lewat depan rombongan mahasiswa gitu ya, kemudian tadi rombongan mahasiswa itu melakukan catcalling gitu misalnya, wah cewek-cewek pada seger banget mau kemana nih gitu misalnya. Nah itu ketika kemudian kita kita ngomong gitu ya, kemudian orang lain, halah kamu mah santai aja kayak gitu, dia biasa nggak usah dibeliin baper. Maka ketika kita tadi menormalkan itu,
maka itu termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian melakukan percobaan, perkosaan maupun penetrasi tidak terjadi. Jadi perkosaan itu tidak hanya kemudian alat kelamin laki-laki atau penis ya melakukan penetrasi ke vagina, tidak, tetapi ketika penetrasi itu juga misalnya dipaksa masih belum terjadi ataupun dilakukan dengan alat lain, itu juga termasuk perkosaan. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi benda atau bagian tubuh selain alat kelamin itu juga ya, misalnya dengan benda-benda tumpul lainnya gitu, ataupun misalnya dengan bagian tubuh lain begitu. Kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, gitu ya. Kemudian membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Tadi bisa kita melihat tapi kita diam saja. Kita tahu tapi kita diam saja, ya. Nah, atau pura-pura nggak tahu. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual karena kita membiarkan sebuah kekerasan seksual itu terjadi. Kemudian melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang baik secara langsung atau digital, baik secara fisik maupun psikis. Begitu. Nah, itu ada sekitar 21 jenis-jenis bentuk kekerasan seksual. Yang harus menjadi highlight adalah di sini bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan nomor 12 tahun 2022 ataupun misalnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ataupun misalnya di kita di rektor UNY itu punya peraturan rektor nomor 6 tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual gitu ya. Nah, kesemuanya itu adalah digunakan untuk kemudian mengantisipasi tindakan kekerasan seksual yang tidak berbasis pada persetujuan atau konsen. Jadi semuanya tindakan-tindakan itu bisa dilaporkan, ada regulasinya, itu sejauh tidak ada konsen atau persetujuan gitu. Nah, jika ada konsen atau persetujuan itu nanti beda lagi kasusnya gitu. Yang kita bahas, yang kita kemudian permasalahkan adalah ketika itu tidak ada persetujuan. Begitu Mbak Erika. Nah, ternyata banyak sekali ya Bu bentuk-bentuk dari kekerasan seksual ini sendiri. Selama ini mungkin banyak orang awam yang hanya mengetahui bentuk kekerasan seksual itu sebatas pemaksaan pemerkosaan saja. Ternyata setelah dipaparkan lebih lanjut oleh Ibu Sasi mengenai kekerasan seksual ini, bentuk-bentuknya sangat bervariasi. Nah, digulati selama bertahun-tahun, kekerasan seksual ini masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia hingga kini. Khususnya yang paling disoroti adalah di lingkungan perguruan tinggi. Baik Bu Sasi, saya ingin bertanya, bagaimana fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi ini sendiri, Bu? Oke, ya. Terima kasih Mbak Erika. Jadi kekerasan seksual gitu ya di lingkungan perguruan tinggi ini menjadi salah satu fenomena yang tadi ya, yang penting, yang kemudian juga perlu dilakukan penanganan yang lebih spesifik atau lebih khusus. Karena menurut data Komnas Perempuan ya, data mulai dari tahun 2017 sampai terakhir 2021 itu menunjukkan bahwa di dalam lembaga pendidikan begitu perguruan tinggi itu menempati posisi pertama di mana terjadi tingkat kekerasan seksual yang tinggi gitu. Jadi dalam beberapa level pendidikan perguruan tinggi itu menempati tingkat kekerasan seksual yang paling tinggi, yaitu kalau diangkakan ya menurut data itu sekitar 35 kasus sampai di tahun 2021 ini. Kemudian penyusul yang kedua setelah perguruan tinggi itu adalah yang kedua pesantren gitu. Pesantren juga ternyata itu menduduki peringkat kedua tertinggi untuk kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. Misalnya kemarin misalnya ada beberapa kasus misalnya di Jawa Barat itu kan pesantren, di Jawa Timur, di Jombang itu kan menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan tinggi berbasis agama juga tidak menjamin bahwa lembaga pendidikannya akan aman dan nyaman khususnya dari kasus kekerasan seksual gitu. Nah, kemudian disusul setelah itu adalah SMA, kemudian SD, SMP, dan hingga yang paling rendah itu ada di tingkat playgroup. Gitu. Jadi memang seluruh level itu punya kans ya untuk terjadi kekerasan seksual di dalam. Nah, menurut data Komnas Perempuan tersebut gitu ya di tahun 2017 hingga 2021 itu terdapat 67 pelaku, yaitu terdiri dari 28 orang itu guru, dosen itu 15 orang, peserta didik itu 10 orang gitu ya sesama siswa, kepala sekolah itu 9 orang, pelatih 2 orang dan
3 orang lainnya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat kalau di Logi Muda bisa melihat ada banyak kasus, contohnya di sini misalnya kasus kekerasan seksual yang paling booming itu ketika Agni ya di tahun 2019 di UGM yang itu menjadi trigger pada akhirnya muncul Permendikbud juga tentang kekerasan seksual. Kemudian yang terjadi di UII, kemudian terakhir terjadi di UNY juga pernah kemarin tapi saya cari beritanya untuk di screenshot sepertinya tidak ada gitu. Tapi di Twitter itu banyak terjadi di UNY, ada beberapa kasus yang terjadi di UNY yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa. Kemudian ada mahasiswa di Makassar juga gitu. Jadi memang kampus ini yang sebagai lembaga pendidikan itu memang tidak bisa lepas dari adanya kasus kekerasan seksual itu dengan berbagai fenomenanya. Nah, ini terjadi karena kemudian tadi bahwa kekerasan seksual ini muncul dalam relasi kuasa gitu ya. Antara korban dengan pelaku itu ada relasi kuasa. Pelaku merasa bahwa dia punya wewenang tertentu sehingga dia bisa memperdaya, bisa kemudian membujuk korban dengan paksaan maupun dengan rayuan kepada korban untuk melakukan sebuah tindak seksual gitu yang mengarah kepada kekerasan seksual gitu misalnya. Sehingga misalnya di pesantren itu relasinya adalah misalnya kiai atau guru dengan siswa, guru pelakunya, siswa korbannya. Di situ ada relasi kuasa karena kemudian siswa ketika mengalami itu merasa tidak bisa untuk melawan karena menganggap misalnya gurunya ini kan punya kekuasaan yang lebih, takut, sungkan, apalagi misalnya berbasis agama. Ini guru ini kan punya punya ilmu agama yang mumpuni, jadi ya saya nggak bisa nolak gitu. Termasuk misalnya dengan dosen gitu kan. Kita misalnya mau menolak, mau lari, mau teriak itu sudah takut dulu. Nanti takut misalnya nilainya dikurangi, ya ada relasi kuasa di situ. Nah, sehingga memang perlu untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama. Begitu Mbak Erika. Jadi sempat dipaparkan oleh Ibu Sasi mengenai ada 67 pelaku yang diantaranya adalah dosen. Lalu Ibu Sasi saya ingin bertanya, siapa sih sebenarnya yang bisa menjadi pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual ini sendiri, Bu? Oke, ya. Jadi kalau kita tadi bertanya siapa sih yang menjadi pelaku gitu ya? Apakah cuma laki-laki saja yang bisa menjadi pelaku dan perempuannya saja yang bisa menjadi korban, atau misalnya dosen saja yang bisa menjadi pelaku, mahasiswanya bisa menjadi korban, hanya bisa menjadi korban gitu ya? Ternyata tidak di Logi Muda karena kita semua yang ada di sini gitu ya, kita semua yang menjadi bagian dari sivitas akademika lingkungan kampus itu bisa saja menjadi korban maupun pelaku dari adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dosen bisa menjadi pelaku sekaligus bisa menjadi korban. Mahasiswa bisa menjadi pelaku sekaligus menjadi korban. Tenaga kependidikan gitu atau karyawan bisa menjadi pelaku sekaligus menjadi korban. Kita semua kemudian bisa punya kemungkinan dua ini. Kenapa? Karena kemudian tadi kita tumbuh di dalam atau kita lahir dan tumbuh dalam konteks budaya patriarki begitu ya, dan kemudian juga tumbuh dalam budaya yang menganggap membahas tentang kekerasan seksual itu adalah hal yang tabu gitu. Atau kita hidup di dalam budaya di mana kemudian mengobjektifikasi orang lain gitu ya, merendahkan, menghina, mengomentari bagian tubuh tadi dan identitas seksual itu menjadi sesuatu hal yang normal. Sehingga bisa saja kita bisa jadi pelaku tadi. Ketika mungkin kita secara tidak sadar gitu ya, ataupun mungkin sadar tapi kita nggak apa-apa kayak gitu. Tadi mengomentari identitas gender seseorang ketika melihat laki-laki yang kemudian kebetulan sifatnya feminin gitu ya, kemudian dianggap, kamu cowok kok gitu sih gemulai banget, bencong lu bencong gitu misalnya. Kita sedang menjadi pelaku kekerasan seksual ketika mengomentari, mengintimidasi identitas gender seseorang gitu. Tapi mungkin kita bisa saja tidak sadar. Kenapa? Karena itu dinormalkan. Ya nggak apa-apa kan kita biasa ngomongin laki-laki yang gemulai itu bencong, laki-laki yang feminin itu bencong gitu misalnya. Kita bisa saja. Karena apa? Karena kita menganggap itu semua normal. Kita hidup di dalam budaya yang normal. Atau tadi misalnya kita kita pegang, misalnya lagi duduk sama teman, kemudian memegang bagian tubuh, misalnya paha dielus-elus gitu kan, kemudian temannya itu udah bilang, kamu jangan kayak gitu dong, gitu nggak enak, terus tapi dia, halah kamu tak baper banget gitu misalnya, kayak gitu aja, santai aja kali itu, kamu nggak usah merasa spesial, karena ya memang begitu, ya nggak apa-apa, aku pengen pegang aja gitu.
Nah, itu kan berarti kita sedang menjadi pelaku tanpa kita sadari. Kenapa? Karena ketika kita ngobrol misalnya, "Tahu nggak kemarin si A itu pegang-pegang pahaku, terus aku, udah minggir-minggir tapi dia tetap pegang, aku nggak nyaman, aku risih." Kemudian dia teman curhatnya bilang, "Kamu tuh nggak apa-apa, dia emang kayak gitu, biasa," gitu. Misalnya dia memang love language-nya itu physical touch, jadi kamu nggak usah baper-baper. Nah, ketika kita curhat, kemudian tidak disadari kita juga menjadi bagian pelaku tadi, karena kita menormalisasi tindak kekerasan seksual, itu karena kita hidup dan tumbuh dalam budaya yang menormalisasi itu. Sehingga kemudian kita semua walaupun saya mah enggak pernah saya enggak memperkosa tadi. Kamu pelaku kekerasan seksual. Enggak, saya enggak memperkosa, saya enggak misalnya menyebarkan video terkait dengan bagian tubuh seseorang, tidak, tapi kamu melakukan kekerasan seksual dalam bentuk lain tadi, identifikasi, mengintimidasi gitu kan, kemudian, melakukan komentar-komentar bagian tubuh. Nah, kita tapi nggak sadar kita menjadi pelaku. Jadi kita semua bisa menjadi pelaku maupun korban, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan beberapa hal tadi, termasuk tidak boleh menormalisasi tindak-tindak kekerasan seksual. Kalau kita mendapati itu, entah itu kita melihat ataupun kita merasa menjadi korban, ya kita harus speak up gitu misalnya. At least bilang bahwa, "Saya nggak nyaman disentuh seperti itu termasuk kekerasan seksual loh, hati-hati," gitu misalnya. Atau ketika kamu melihat, si A, eee, itu kamu jangan, pegang-pegang bagian tubuh seseorang atau tadi mengomentari identitas gender seseorang, dan itu bikin nggak nyaman orang tersebut karena itu termasuk kekerasan seksual. Jadi untuk menghindari kita bisa menjadi korban dan menjadi pelaku gitu ya, kita harus speak up dan yang terlebih awal adalah bahwa kita harus paham dulu tadi, mempelajari bentuk-bentuk kekerasan seksual. Begitu Mbak Erika. Baik Ibu, kalau bicara mengenai realita nih Bu, saya ingin bertanya, bagaimana realita yang terjadi Bu saat ini? Karena mungkin sebagian dari kami itu hanya tahu berita tentang kekerasan seksual itu di berita-berita TV gitu, Iya. tanpa mengetahui realitas sebenarnya yang terjadi Bu. Oke, betul. Jadi kayak kadang kita memikirkan kekerasan seksual itu jauh di luar lingkungan kita, jadi kita nggak perlu cemas gitu ya, kita nggak perlu khawatir karena kan itu terjadi di luar-luar, bukan di lingkungan kita. Tanpa disadari tadi bahwa ternyata dengan, jenis 21 jenis kekerasan seksual yang ada di Permendikbud itu, itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, sangat dekat, bahkan mungkin kita selama ini menjadi pelaku atau kita selama ini menjadi korban, tapi kita tidak pernah sadar, gitu. Nah, sehingga kemudian karena kita ada dalam beberapa realitas-realitas ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama kita lihat bahwa kekerasan seksual itu terjadi di dalam lingkup relasi kuasa dan dominasi tadi. Kekerasan seksual itu terjadi ketika apa? Ketika pelaku itu merasa berhak untuk melakukan sesuatu terhadap korban, berhak untuk mengobjektifikasi korban gitu. Termasuk tadi mengomentari. Ketika kita merasa punya kekuasaan dan power lebih terhadap orang lain karena mengomentari tadi. Padahal apa hak kita gitu misalnya. Kenapa harus berkomentar seperti itu? Ketika kita melihat orang lain itu dengan posisi yang sama, derajat yang sama, sama-sama subjek gitu ya. Oh, misalnya saya mau bilang kayak gitu, saya akan berpikir, saya nggak akan bilang kayak gitu, karena apa? Jangan-jangan orang yang saya bilang itu sakit hati. Kan setiap orang punya perasaan, jangan dia sakit hati atau mungkin dia nggak nyaman. Karena ketika misalnya saya dibicarakan seperti itu, mungkin saja saya sakit hati juga, gitu. Sehingga kemudian kita merasa bahwa, oh, berarti saya tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Setiap individu itu adalah subjek yang aktif, gitu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu, tadi misalnya memaksakan apa yang kita pikirkan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian, ketika kita memiliki konsep itu, maka kita tidak akan melakukan kekerasan. Nah, sehingga kekerasan seksual ini memang berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan orang lain yang pelaku itu selalu merasa lebih berkuasa. Jadi caranya adalah dengan mengontrol atau mengendalikan. Termasuk tadi, misalnya mengancam untuk melakukan tindak kekerasan seksual atau memaksa seseorang untuk melakukan tindak seksual sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan berarti kita melihat orang lain itu lemah. Kita melihat orang lain itu mau saja untuk kemudian mengikuti apa yang kita ingin. Kemudian yang kedua yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa tindak kekerasan seksual itu bukan permasalahan seks semata, tetapi permasalahan kekuasaan dan kontrol. Itu bukan permasalahan ketika misalnya ada perkosaan, ada pelecehan, itu kemudian
orang selalu berpikir, orang selalu komentar, perempuannya pakai baju apa gitu, wah pantesan soalnya dia pakai baju seksi, atau kok soalnya kamu jalan tengah malam sendirian sih sehingga kamu, eee, apa namanya, diperkosa, atau misalnya, ya soalnya kamu posting foto-foto gitu kan, foto-foto seksi di Instagram, memancing orang untuk komentar gitu, komentar yang bernada sensual gitu. Enggak, bukan itu. Jadi kekerasan seksual itu bukan berkaitan dengan, hasrat seksual saja. Ya kan laki-laki kan kayak kucing gitu. Dia kalau disodorin ikan, ya siapa yang nggak mau. Jadi ikannya aja atau perempuannya aja yang harusnya menjaga diri gitu. Nah, bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau teman, Geologi Muda lihat bahwa di dalam museum kekerasan seksual yang dilakukan atau yang diabadikan oleh Komnas Perempuan itu, dia mengabadikan pakaian-pakaian yang dikenakan penyintas pada waktu terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Di situ ternyata itu hampir sebagian besar pakaiannya itu adalah pakaiannya biasa kayak orang-orang pakai, misalnya baju panjang, kemudian rok panjang, celana panjang. Kemudian, hanya 0,1% itu yang kemudian pakaiannya pakai tank top yang dianggap itu tadi mengundang tadi, memancing gitu. Bahkan kemudian kalau kita lihat dari usianya gitu kan, korban kekerasan seksual itu kan bermacam-macam, mulai dari balita, kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, orang tua, itu semuanya. Jadi bukan hanya perkara seksual gitu. Kalau anak-anak dianggap belum punya apa namanya, aspek ketertarikan seksual, tapi bisa menjadi korban gitu. Jadi memang bukan hanya perkara hasrat seksual, oh laki-laki atau pelaku itu tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, tidak. Tapi perkara relasi kuasa tadi. Jadi kekerasan seksual itu terjadi ketika pelaku itu merasa berhak tadi mengontrol dan mengendalikan orang lain atau korban untuk melakukan apa yang dia inginkan. Misalnya dalam hal ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan seksual tadi, misalnya, memperkosa, berarti kemudian pelaku tuh, eee, menganggap di situ ada kontrol bahwa ketika dia bisa melakukan tadi perkosaan terhadap orang lain, dia dianggap punya kontrol terhadap korban. Atau tadi ketika kita menyebarkan foto-foto gitu kan, foto-foto, kemudian bernuansa seksual, kita merasa bahwa pelaku itu punya kontrol terhadap korban, sehingga korban merasa takut dan lain sebagainya. Termasuk dosen dengan mahasiswa misalnya. Tidak hanya perkara seksual, tapi kemudian ketika ada misalnya kasus-kasus dosen yang dosen atau guru gitu ya, melakukan kekerasan seksual terhadap siswa, karena di situ mereka merasa bisa mengendalikan, mereka merasa punya kekuasaan. Saya dosen, saya dianggap tahu banyak hal, saya dianggap punya kekuasaan lebih, saya guru, saya dianggap punya wewenang lebih, maka kemudian saya bisa menyuruh, mengendalikan orang lain untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Misalnya tadi, saya pengen cium, ya saya harus cium dengan segala ancaman dan rayuan yang saya miliki. Nah, itu kan berarti kontrol, bukan hanya perkara seksual. Itu. Kemudian kalau di kampus gitu ya, ada beberapa yang kemudian belum memiliki lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan seksual. Walaupun memang sudah ada regulasinya, beberapa peraturan, tetapi kalau misalnya di UNY sendiri memang kita belum punya satgasnya. Dan juga di beberapa kampus lainnya itu belum dibentuk satgasnya atau satuan tugas untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga masih masih blur gitu ya ketika terjadi kasus, ketika menjadi korban atau menjadi saksi itu harus lapor kemana, bagaimana alurnya itu belum diatur secara formal. Kemudian kasus kekerasan seksual ini seperti gunung es. Jadi yang muncul di permukaan itu kasusnya sedikit, tapi ternyata itu yang tidak dilaporkan, yang tidak diketahui oleh publik, yang tidak terungkap itu sangat banyak gitu. Jadi fenomena gunung es. Jadi memang kita semua harus berhati-hati dan menyadari betul kita harus paham untuk bisa menghindari tindak kekerasan seksual baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dan yang terakhir yang menjadi realita di kita memang belum banyak sivitas akademika yang eh, apa ya merasa penting, dan justru mereka merasa tabu untuk membicarakan kasus kekerasan seksual karena itu dianggap aib, karena itu dianggap ya itu kan urusan pribadi seseorang gitu ya, belum menganggap itu penting. Jadi memang diskusi-diskusinya belum masif. Begitu Mbak Erika. Ibu, setelah mengetahui realita yang cukup pedih ini, membuat saya dan teman-teman tuh merasa jadi semakin penasaran, Bu, dan ingin bertanya-tanya, adakah dan apa aja sih, Bu, regulasi nih mengenai kekerasan seksual ini sendiri, Bu? Oke.
Nah, memang tadi tahun 2021, 2022 ini paling tidak sudah membawa banyak apa ya semacam angin segar begitu ya untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual setelah RUU PKS itu kan jalannya sangat lama ya, bertahun-tahun untuk bisa pada hari ini disahkan, yang kemudian menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 itu jalannya sangat panjang gitu. Sehingga dengan adanya Undang-Undang TPKS ini harapannya nanti kemudian apa namanya kita semua gitu ya punya aturan yang jelas sehingga ketika menjadi korban, menjadi saksi itu kita bisa dengan dengan lantang untuk bisa menyuarakan, untuk bisa speak up. Karena sebelum adanya undang-undang TPKS ini kan karena yang ada itu undang-undangnya misalnya tentang tindak perkosaan saja ya terkait dengan KUHP, undang-undang KUHP yang mengatur tentang perkosaan dan itu pun hanya perkosaan, definisi perkosaan itu hanya mengarah bagaimana penetrasi antara alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan gitu. Di luar itu tidak termasuk perkosaan. Sehingga ketika teman-teman ingat dulu ada kasus remaja SMP 14 tahun yang kemudian diperkosa dengan apa namanya memasukkan gagang cangkul ke alat kelamin itu kan tidak bisa ditindak dengan KUHP itu, gitu kan? Kenapa? Karena yang dimasukkan bukan alat kelamin tapi benda gitu dan itu tidak bisa masuk dalam undang-undang perkosaan gitu sehingga ada banyak kendala-kendala yang kemudian terjadi misalnya pelecehan seksual dengan meraba menyebarkan gitu ya menyebarkan ada yang kemudian melaporkan kan kasus guru kemudian dia dia ditelepon oleh kepala sekolahnya kemudian dia kepala sekolahnya itu dia di dalam telepon itu tuh menyampaikan ujaran-ujaran rayuan-rayuan bernada seksual. Kemudian di WA juga bernada seksual. Giliran kemudian korban itu lapor, ternyata kemudian justru dipidanakan dengan undang-undang ITE karena dianggap kemudian menyalahgunakan gitu. Itu problematis karena dulu belum ada undang-undang TPKS ini. Nah, hari ini mulai tahun 2022 ketika sudah disahkan, kemudian harapannya ini menjadi angin segar karena kita punya aturan yang jelas yang spesifik untuk mengatur tentang kekerasan seksual. Itu di level yang lebih besar. Kemudian di level perguruan tinggi atau di level lembaga pendidikan, mulai tahun 2021, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi di situ sudah banyak tadi pengertian, jenis-jenis, bahkan di situ diatur pula bagaimana harus membentuk sebuah satgas, bagaimana alur pelaporannya itu dipaparkan semua. Jadi itu bisa jadi acuan bagi kita yang ada di perguruan tinggi untuk sama-sama menangani dan mencegah tindak kekerasan seksual. Dan yang terakhir di UNY sendiri juga sudah muncul gitu ya terkait dengan apa namanya perwujudan atau perpanjangan dari Permendikbud nomor 31 tahun 2021 yaitu adanya peraturan rektor nomor UNY ya nomor 6 tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual. Di situ juga sudah dijelaskan, menyesuaikan dengan Permendikbud terkait dengan jenis-jenis, bagaimana alur pelaporannya, kemudian apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya untuk mencegah. Itu beberapa perlindungan hukum atau regulasi yang harapannya nanti bisa mengarahkan kita untuk atau bisa menjadi patokan dan panduan kita untuk bisa menghindari dan juga bisa meminimalisir adanya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Begitu Mbak Erika. Oh, ternyata sudah ada regulasinya ya, Bu, tapi dalam Betul. realitanya masih aja permasalahan ini terus terjadi. Untuk itu, saya ingin bertanya, Bu, sejauh ini menurut Ibu Sasi, sebagai Sivitas Akademika Universitas Negeri Yogyakarta, apa aja yang sudah dilakukan oleh kampus untuk upaya pencegahan dalam kasus kekerasan seksual ini, Bu? Oke. Nah, hal-hal yang kemudian sudah dilakukan begitu ya oleh kampus khususnya nanti kita ke UNY gitu karena kita konteksnya di UNY. Jadi ada beberapa walaupun memang ya di satu sisi kita kampus sudah melakukan beberapa hal untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Misalnya yang pertama dengan munculnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2022 tadi tentang pencegahan kekerasan seksual itu sudah menjadi
patokan kita untuk kemudian melakukan atau membentuk kegiatan-kegiatan teknis lain gitu ya, karena sudah ada aturannya gitu. Jadi kalaupun terjadi kasus itu sudah ada aturan yang kemudian menaungi gitu. Itu menjadi terobosan baru di tahun ini. Kemudian di kampus juga itu ada beberapa komunitas yang fokus terhadap penanganan-penanganan dan khususnya advokasi ya, lebih ke advokasi kasus kekerasan seksual, yaitu di antaranya adalah Ruang Aman UNY dan Sri Kandi. Khususnya kalau Ruang Aman, karena Ruang Aman ini memang dibentuk untuk kemudian menjadi advokat gitu ya terkait dengan kasus kekerasan seksual di UNY gitu. Jadi dan sampai saat ini Ruang Aman juga sudah melakukan advokasi ke dalam beberapa kasus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nauzubillahnya menjadi korban ataupun menjadi saksi gitu ya terkait dengan adanya tindak kekerasan seksual di kampus, maka kemudian bisa kemudian curhat, melaporkan gitu ya ke Ruang Aman, nanti biar Ruang Aman paling tidak membantu kemudian mengadvokasi. Kemudian juga kalau dari segi itu kan berbasis mahasiswa ya, diinisiasi oleh mahasiswa kalau Ruang Aman ini. Kemudian kalau dilakukan oleh kampus itu ada UPTBK atau unit bimbingan konseling gitu ya, di mana biasanya ini lebih kepada ya juga korban dan juga pelaku ketika sudah kekerasan seksual itu berdampak kepada aspek psikis gitu ya, trauma dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan konseling-konseling di UPTBK dan itu gratis. Baik itu korban maupun pelaku karena pelaku juga kemudian bisa perlu dilakukan konseling untuk kemudian memberikan penyadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah, bahwa dia tidak bisa menormalisasi itu menjadi suatu hal yang wajar sehingga perlu adanya konseling dan itu disediakan oleh kampus melalui unit bimbingan layanan konseling. Kemudian perlu juga yang ini masih menjadi PR adalah bahwa perlu adanya pembentukan Satgas Kekerasan Seksual di tingkat UNIF, yang mana nanti Satgas ini juga kemudian akan membentuk semacam alur pelaporan ketika terjadi kekerasan seksual gitu, sehingga apa yang harus dilakukan oleh korban gitu ya, bagaimana alur pelaporannya dan memastikan bahwa korban juga aman di dalam perlindungan Satgas ini dan dipastikan juga akan diadvokasi misalnya korban mau pelakunya itu dituntut misalnya diberikan sanksi ya, Satgas harus mengawal itu ataupun misalnya tuntutan-tuntutan lain itu Satgas harus kemudian mengawal gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah disediakan oleh kampus, dalam hal ini ada UNY, namun ada beberapa yang memang masih menjadi PR. Begitu, Mbak. Baik, tadi juga Ibu Sasi sempat menyampaikan bahwa sebenarnya kekerasan seksual di perguruan tinggi ini kan masih menjadi hal yang tabu. Sehingga kalau menjadi korban atau menjadi saksi langsung, itu kita bingung harus melakukan apa, bahkan nggak melakukan apapun, karena tidak tahu. Untuk itu saya ingin bertanya Ibu Sasi, apa aja yang harus atau bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban atau menyaksikan langsung terhadap kekerasan seksual ini, Bu? Ya, memang betul bahwa ketika kita menjadi korban ataupun ketika kita menjadi saksi gitu ya atau yang menyaksikan kita tidak bisa untuk diam saja. Gitu ya, karena tadi ketika kita diam saja menganggap itu ya udahlah kita diam aja maka kita sedang menormalisasi. Kita sedang kemudian menjadikan tindak kekerasan seksual itu menjadi hal yang wajar dan itu justru akan terus terulang karena tidak ada tindakan gitu. Maka ketika kita jadi korban atau kita menjadi orang yang kemudian menyaksikan atau saksi, kita perlu melakukan beberapa hal, gitu ya. Yang pertama bahwa kita harus sadar, kita harus tahu, harus ada di dalam otak kita bahwa kekerasan seksual itu bukan salah korban, bukan malah menyalahkan korban. Karena dalam lingkungan budaya patriarki dan tadi melihat bahwa kekerasan seksual itu selalu disalahkan ke korban. Dalam hal ini adalah perempuan, karena sebagian besar korbannya adalah perempuan. Jadi ketika curhat, tadi sudah saya sampaikan, kemudian misalnya orang lain justru, "Ya kamu sih ngapain? Ya kamu pakai baju kayak gitu ya, pantesan, dilecehkan." Atau misalnya baik itu biasanya, entah itu dilakukan secara langsung atau melalui berbasis digital, komentar-komentar di media sosial gitu ya. Ada kasus kekerasan seksual kemudian di-up di berita komentarnya jahat-jahat gitu kan dengan, "Ya pantesan," gitu, misalnya, "Pantesan diperkosa orang pakaiannya begitu," misalnya, "orang dia keluar malam-malam." Misalnya orang ini dan itu, jangan-jangan itu nggak perkosaan, tapi memang suka sama suka gitu, tapi, orangnya aja yang kemudian, menuntut gitu. Jadi perkosaan, kekerasan seksual itu bukan menjadi salah korban.
bukan itu ya sepenuhnya salah pelaku, karena tadi bahwa tidak hanya masalah hasrat seks tadi gitu ya. Orang misalnya anak-anak, nenek-nenek, orang yang pakai di pesantren itu kan orang apa, sangat-sangat tertutup gitu ya, pakai jilbab dan sebagainya, orang itu juga bisa menjadi korban kekerasan seksual gitu ya. Memang bukan masalah dari korbannya, entah itu cara berpakaian, cara berbicara, aktivitas dia misalnya karena dia pulang malam dan sebagainya, tidak ada salah sama sekali dengan korban. Satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab dan salah ya pelaku. Bagaimanapun alasannya ya dia tetap salah gitu. Nah, itu harus dipahami gitu, karena memang banyak budaya kita yang selalu menganggap bahwa korban selalu misalnya kamu pakai bajunya apa, apalagi kalau lapor ke polisi biasanya begitu. Kemudian pastikan keamanan dan keselamatan gitu. Ketika misalnya kita menjadi saksi gitu, kita tidak kemudian kemudian apa namanya gegabah untuk kemudian nge-up identitas gitu. Misalnya update status atau lapor kemana-mana identitas korbannya, ini atas nama ini, jurusan ini, kemarin menjadi korban kekerasan seksual, kita menuntut untuk apa namanya keadilan dan sebagainya. Nah, niatnya bagus tapi justru kemudian tidak menjadikan korban aman, karena siapa tahu kemudian pelaku itu merasa terancam sehingga justru semakin menekan korban, ataupun misalnya ada hal-hal yang justru menjadikan korban tidak nyaman gitu ya, karena saya dengan identitas yang terpublish kemudian orang bertanya-tanya, kemudian orang kemudian mungkin ada banyak yang memberikan stereotip dan sebagainya gitu ya, sehingga si korban itu merasa digosipin, kemudian korban merasa disalahkan dan sebagainya, semakin semakin merasa tergoncang atau trauma secara psikologis gitu. Jadi justru menjadi tidak aman. Jadi kita harus pastikan dulu, misalnya pastikan ke korban, kamu mau seperti apa? Kamu mau saya yang mewakili untuk cerita atau kamu cerita sendiri? Kamu mau misalnya identitasnya disamarkan atau seperti apa? Jadi benar-benar memperhatikan keselamatan dan keamanan korban. Kemudian simpan bukti kalau misalnya itu, terutama kalau itu dilakukan dalam konteks digital tadi, misalnya rayuan, bercandaan, kemudian dominasi di dalam secara seksual di Instagram, di HP, chatting itu di screenshot kemudian disimpan untuk menjadi bukti. Kemudian bercerita kepada orang yang dipercaya kalau misalnya kita jadi korban, karena kadang memang dirasakan secara atau apa namanya, dipendam sendiri itu akan sangat berat gitu. Maka kita cari orang yang paling kita percaya untuk bercerita, paling enggak mengurai permasalahan kita, mengurai ketakutan kita. Nah, nanti kemudian diputuskan apakah bagaimana kemudian itu bisa dilaporkan, apakah yang akan melaporkan dan menceritakan itu korbannya, karena kan pasti akan sangat lelah ya. Ketika dia melaporkan ke Satgas, ke advokasi misalnya, kemudian dia akan bercerita mengulang-ulang lagi apa yang dialami itu kan justru akan memantik trauma, men-trigger trauma-trauma. Misalnya kemudian dia memilih untuk bercerita satu kali kepada orang yang dipercaya, kemudian orang itu yang nanti akan menceritakan kembali kepada advokasi, kepada Satgas dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu untuk mencari informasi dari lembaga yang memberikan bantuan gitu misalnya. Aku harus butuh bantuan, kalau misalnya di kampus belum ada Satgas, kita bisa ke beberapa lembaga, misalnya Rifka Anissa yang juga menangani kasus kekerasan seksual. Kemudian ada lembaga bantuan hukum. Kemudian misalnya kalau di dalam konteks mahasiswa mungkin kadang nggak nyaman kalau itu diketahui oleh banyak orang di luar kampus misalnya, masih masih butuh proses, maka bisa ke ruang begitu. Begitu. Begitu Mbak Erika. Baik Bu Sasi, untuk pertanyaan terakhir dan sangat penting nih Bu, saya ingin bertanya, apa aja upaya yang bisa kita atau kami lakukan dalam upaya memahami dan menghindari kekerasan seksual di lingkungan kampus ini sendiri, Bu? Terima kasih. Oh iya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian apa namanya, yang kemudian kita perlu lakukan gitu ya tadi. Bagaimana kita bisa menghindari untuk tidak lagi menjadi korban dan tidak terutama untuk tidak menjadi pelaku. Ada 4 hal ya. Yang pertama adalah sadari.
sadari bahwa siapa saja bagian dari kita itu bisa menjadi pelaku dan korban dalam kekerasan seksual gitu ya. Sehingga kita harus sadar, Kak, saya nggak mungkin lah jadi pelaku gitu ya. Ya kamu aja gitu. Atau misalnya saya nggak mungkin jadi korban gitu. Enggak. Tapi kita semua bisa saja menjadi pelaku dan bisa menjadi korban. Sehingga kemudian kita perlu untuk apa namanya semacam semacam tahu betul ya, bisa kemudian memahami sepenuhnya terkait dengan kekerasan seksual sehingga kita bisa menghindari, "Oh, kalau hal ini tuh termasuk kekerasan seksual ya kita nggak boleh melakukan itu." Ataupun misalnya, ketika kita sudah, mengalami, "Oh, kayaknya ini termasuk kekerasan seksual," maka apa yang saya lakukan? Misalnya saya tidak boleh, saya harus speak up, saya nggak boleh diam saja gitu. Jadi sadari. Kemudian yang kedua peduli, bahwa kita juga perlu peduli di lingkungan sekitar kita. Bahwa kekerasan seksual itu sudah sangat dekat dengan lingkungan kita gitu. Jadi peduli dengan cara apa? Melaporkan kejadian-kejadian apabila mengetahui dan atau mengalami tindak kekerasan seksual ke orang terdekat, misalnya orang yang terpercaya, ke Satgas ataupun misalnya ke lembaga-lembaga advokasi seperti Ruang Aman dan misalnya Rifka Anissa gitu. Jadi kita nggak bisa untuk ah, itu yang penting saya bukan korban dan pelakunya maka saya diam aja. Nggak bisa. Dan itu kan kalian menormalisasi. Jadi ketika mengetahui itu dan kemudian mungkin korbannya minta bantuan, ya kita semua kemudian berusaha untuk, melaporkan tadi ke dalam beberapa lembaga-lembaga yang menangani itu. Kemudian yang ketiga hargai, ya, bahwa bagaimana cara kita untuk menghindari menjadi pelaku adalah bahwa kita perlu memiliki sifat emansipatoris atau sifat membebaskan. Bahwa kita menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan emansipatoris kepada orang lain. Kita akan melihat orang lain sebagai subjek gitu. Ketika kita melihat orang lain, entah itu laki-laki, perempuan, bagaimana identitas gendernya, usianya berapa, ketika kita melihat orang lain itu sebagai manusia, maka kita tidak akan melakukan bentuk-bentuk kekerasan apapun gitu. Karena kita merasa bahwa, oh mereka ketika misalnya dipegang tanpa persetujuan, dicium tanpa persetujuan, disebarkan foto tanpa persetujuan, mereka pasti sedih, mereka pasti marah, misal mereka pasti kecewa gitu. Dan itu kalau dilakukan ke saya, itu pasti saya juga akan sedih, marah, kecewa gitu. Sehingga pada akhirnya kemudian kita perlu punya sifat untuk menghargai. Ketika kita menghargai sesama, kita tidak akan melakukan tindak bullying, kekerasan, diskriminasi, kita tidak akan. Karena ya melihat orang lain itu sebagai individu yang subjek yang aktif, yang otonom. Kita tidak bisa mendefinisikan apapun ke orang lain, kita tidak bisa melakukan kekerasan apapun ke orang lain, karena kita melihat orang lain ya sebagai manusia. Istilahnya, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan perlakukan itu ke orang lain. Hargai. Kemudian yang terakhir, pahami. Ini juga yang menjadi paling penting. Mempelajari dan memahami jenis-jenis dan bentuk kekerasan seksual itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita bisa jadi hindar. Tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa mungkin sebagian besar dari kita akan melihat kekerasan seksual itu sebatas perkosaan, apa namanya memegang dengan tanpa persetujuan, memaksa melakukan tindak kekerasan seksual, awalnya itu. Tapi ternyata setelah kita pelajari bahwa tindakan kekerasan seksual itu sangat banyak, apalagi di era digital hari ini. Menyebarkan foto, mengomentari bagian tubuh, kemudian mengintimidasi eh, identitas gender seseorang, kemudian kita memaksa untuk mengambil foto tubuh orang lain gitu ya, kemudian kita mengintip kegiatan orang lain di ruang privat, itu termasuk kekerasan seksual. Jadi kalau kita sudah tahu maka kita bisa menghindari, oh ternyata mengintip itu kekerasan seksual loh, dulu kita nggak akan tahu bahwa mengintip itu bagian kekerasan seksual. Catcalling termasuk kekerasan seksual loh, yang dulu dianggapnya bercandaan, oh cuma cewek mau kemana, ternyata itu termasuk kekerasan seksual. Gitu. Sehingga ketika kita pahami maka kita bisa menghindari tindakan-tindakan itu, jadi kita tidak akan bisa menjadi korban maupun pelaku. Itu Mbak, jadi sadari, peduli, hargai, dan pahami. Baik Bu, cukup menyentil ya bagi saya dan Ya, mungkin teman-teman dari mahasiswa baru, karena mungkin sebagian dari kita cukup merasa cuek terhadap lingkungan sekitar, heeh, padahal ada teman-teman kita yang mungkin mengalami kekerasan seksual ini. Kebanyakan korban yang kekerasan seksual ini kan mengungkapkan penyerangannya terhadap dengan teman-teman terdekatnya. Untuk itu, ketika kita punya teman yang mengalami hal tersebut, sebaiknya kita mendengarkan, percaya, mendukung dengan cara yang mhm, positif. Oke, terima kasih banyak Bu Sasi atas penyampaian yang sangat luar biasa dan meluangkan waktunya.
khusus untuk talk show memahami dan menghindari kekerasan seksual di lingkungan kampus dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru pendidikan sosiologi tahun 2022 ini. Bagi teman-teman, semoga bermanfaat dan meningkatkan kepedulian serta kewaspadaan kita bersama sebagai Sivitas Akademika Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, saya Rika Nandanur Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.